Galatia 5. Kami salah seorang untuk membacanya. Galatia 5 pada ayat 19 sampai dengan 21. Salah seorang untuk membacanya, kami persilakan. Galatia 5 ayat Galatia 5 ayat Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, sudah jelas dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kalau orang yang tidak taat pada firman-Nya, ya otomatis dia akan mengalami seperti ini pada Galatia 5 ini, ya. Jadi Tuhan mau kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jauhilah apa yang dikatakan Tuhan dalam ayatnya ini, ada kejahatan, dosa, ya. Jadi kita harus jauhkan gitu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, tidak hanya yang dikatakan tadi adalah kebahagiaan, ya, yang akan diberikan Tuhan, tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan berikan lebih lagi, ya, asal kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada satu pujian, bisa saya naikkan pujian ini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. 14. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Kalau kita hidup damai sejahtera, pasti Tuhan akan lancarkan semua. Kuncinya, yang penting ada damai sejahtera. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, mungkin saya kembalikan lagi kepada saudara-saudara. Kalau saudara merasakan ada kejanggalan di hati yang tidak ada damai sejahtera, enak apa tidak? Tidak enak kan? Kalau tidak ada damai sejahtera, enak apa tidak? Maksudnya yang tadi mau tidur nyenyak, atau maksudnya melakukan sesuatu dengan nyaman, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera, itu bagaimana menurut saudara? Tidak enak apa enak? Tidak enak kan? Mengapa saya katakan? Nah, itulah, kalau hidup kita selalu menaruh pada tangan Tuhan, otomatis ada damai sejahtera di hati kita. Dan kita melakukan apapun, setiap aktivitas kita, itu semua pasti enak dijalaninya. Kalau nggak ada damai sejahtera, pasti tidak enak dong. Ataupun ada permasalahan, kalau kita nggak menaruhnya dalam tangan Tuhan, pasti ini kerasa, aduh kok nggak enak ya, ada apa ya Tuhan, nggak enak banget deh, Tuhan tolong ampuni saya harus mengatakan gitu kepada orang ini. Nah, kalau kita sudah mengatakan, mengampuni, atau kita mengasihi dia, udah kerasa ini enak gitu, plong gitu loh, nggak ada apa yang kerasa kejanggal gitu ya, kejanggalan apa. Nah, itulah yang Tuhan katakan, tidak hanya kebahagiaan yang Tuhan berikan, tetapi berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Bahkan, yaitu rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, ya, untuk kita semua, baik saudara dan saya. Jadi, saudara-saudara, di sini dikatakan pula pada ayat Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan hanya makanan dan minuman saja,
Nah, kalau saudara mau supaya kita hidup terus takut akan Tuhan, peganglah firman Tuhan itu. Bacalah firman Tuhan itu. Nah, supaya itulah yang merupakan senjata kita. Senjata kita untuk kita dapat mengetahui apa isi firman Tuhan. Dan dalam setiap langkah kita, Tuhan menuntun kita. Kemanapun Tuhan kita berada, Tuhan akan menuntun. Gitu loh. Karena kita punya pegangan. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan.